menggugah bercerita tentang sejarah asal-usul ular naga Puspa Kresna. Dan mulailah dia membeberkan sebuah dongengan dari alam kadewatan atau alamnya para dewa. Diceritakan bahwa ada dua orang dewa yang tengah berkasih-kasihan. Mereka bernama Dewi Mandini dan Dewa Mandana. Dewi Mandini karena terdorong oleh hawa nafsunya berusaha untuk membujuk kekasihnya agar mau melakukan tindakan yang tidak susila. Ayolah Kakang, bukankah Kakang Mandana adalah seorang jantan sejati? Janganlah hanya memiliki ketampanan wajah, Kakang. Tubuhmu tegap perkasa, matamu bersinar-sinar bagaikan cahaya mata Batara Surya. Tapi mengapa hatimu kecil seperti seekor tengu? Kita tidak pantas melakukannya, Nyai Mandini. Kita belum resmi menjadi pasangan suami istri, dan kita belum memperoleh izin dari pimpinan kita. Kau tidak usah berdalih macam-macam, Kakang Mandana. Kalau kau tidak bersedia, aku pun tidak akan memaksamu. Nah, selamat tinggal. Tunggu, Nyai. Tunggu dulu. Lepaskan tanganku, Kakang. Lepaskan. Aku mau pergi. Kau bukanlah laki-laki yang kuharapkan selama ini. Tunggu, Nyai. Tenanglah. Ya, pada saat itulah tangan Dewa Mandana mencengkeram telapak tangan Dewi Mandini. Sesaat mereka saling berpandangan. Tiba-tiba tubuh mereka bergetaran. Darah mulai berdebur di dalam dada. Gejolak nafsu mengamuk di dalam kalbu. Dan mereka pun mulai melupakan segala-galanya. Dan akhirnya mereka pun larut di dalam kobaran api asmara, Nger. Kakang Mandana, aku bahagia sekali, Kakang. Ternyata kau adalah jantan sejati. Kaulah pria idamanku, Kakang. Nyai Mandini. Nyai Mandini. Maka demikianlah Dewa Mandana larut dalam terkaman-terkaman api asmara yang dikobarkan Dewi Mandini. Tapi baru saja mereka mulai melakukan adegan-adegan yang tidak senonoh, mendadak muncullah Batara Siwa. Batara Siwa kelihatan sangat murka. Wajahnya merah padam dan tangannya yang menggenggam cambuk kadewatan bergetar dengan hebat. Hentikan perbuatan kalian. Makhluk berbudi rendah. Kalian tidak pantas hidup di alam kadewatan. Kalian telah mencemari alamnya para dewa. Kalian telah mengotori tempat tinggal. Hai Mandini dan kau Mandana, sadarkah kalian apa yang telah kalian lakukan? Batara Siwa, ampunilah kami. Kami telah lupa diri. Batara Siwa, dewa junjungan kami, ampunilah kami. Kami mengaku bersalah. Kami telah terpleset ke dalam lumpur dosa. Kalian berdua harus diganjar dengan hukuman yang setimpal. Kalian harus dihukum berat. Batara Siwa kemudian mengibaskan jubahnya. Selanjutnya tangannya yang menggenggam cambuk bergerak melayang ke arah Dewi Mandini. Cambuk itu berkelebat dan menimbulkan api bagaikan kilat. Dewi Mandini menjerit. Dewa Mandana segera melepaskan tangan kekasihnya yang telah berubah menjadi seekor naga hitam. Dewa Mandana masih ternganga keheranan ketika mendadak cambuk Batara Siwa melayang ke arahnya. Kali ini pun cambuk Batara Siwa tepat mengenai sasarannya. Seketika Dewa Mandana berubah bentuk menjadi seekor naga putih.
Wajah Bathara Siwa masih merah padam. Matanya bagaikan memancarkan cahaya api yang bernyala-nyala. Suaranya mendengus keras ketika bicara. Kalian berdua tidak pantas tinggal di alam kadewatan. Perbuatan kalian yang kotor dan hina harus kalian tebus dengan penderitaan. Pergilah kalian berdua ke bawah sana. Ayo, cepat. Pergilah dan tinggalkan segera alam luhur ini. Kalian lebih pantas tinggal di alam yang lebih rendah. Alam yang masih dipenuhi oleh hawa nafsu. Ya, begitulah, Nger. Dua makhluk itu pun akhirnya diusir dari alam kadewatan. Cambuk Bathara Siwa menghempaskan dua makhluk itu ke alam yang lebih rendah. Alam kita ini, Nger, alamnya manusia. Dewi Mandini yang telah berubah menjadi ular naga puspa berwarna hitam nampaknya sangat kecewa dan marah. Sementara itu Dewa Mandana yang telah berubah menjadi seekor ular naga putih berusaha mengejar dan menghibur hati kekasihnya. Dua makhluk itu pun kejar mengejar tiada hentinya. Dewi Mandini berusaha untuk menghindar. Dan seringkali Dewa Mandana kehilangan jejak kekasihnya. Lalu, apa saja yang dikerjakan oleh ular naga hitam itu setelah tiba di muka bumi ini, Bapak Lunggah? Ya, itulah, Nger. Dewi Mandini atau ular naga hitam berusaha untuk menghindari kejaran ular naga putih. Dan Dewi Mandini memang mempunyai benih-benih watak yang tidak baik, Nger. Dia seringkali mengganggu manusia, apalagi manusia yang berwajah tampan dan berhati mulia. Maaf, Bapak Lunggah. Lalu apakah hubungannya antara Dewi Mandini atau ular naga puspa hitam itu dengan ilmu kanuraga naga puspa tahap yang ketiga? Nah, begini, Nger. Saya memperoleh dongengan ini dari guru saya, Empu Sasi. Entah benar, entah tidak. Tapi katanya Empu Sasi pernah menjumpai secara langsung ular naga puspa Kresna. Bahkan dia pernah bertarung melawan ular itu. Dalam pertarungan maut, Empu Sasi berhasil digigit bagian lengan kirinya. Tapi karena Empu Sasi memiliki kesaktian yang luar biasa besarnya, dia mampu bertahan hidup. Bahkan kemudian kekuatan tenaga dalamnya semakin berlipat ganda. Selanjutnya Empu Sasi mulai merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Kemudian dia merakit pengalamannya itu menjadi sebuah ilmu baru yang dinamakan ilmu kanuragan naga puspa. Tapi sayang sekali, Nger, beliau terpaksa tidak bisa mengajarkan ilmu ini kepada murid-muridnya karena memang dibutuhkan persyaratan yang sangat berat. Persyaratan seperti yang sudah saya kemukakan kepada Angger Kamandanu. Saya masih belum bisa percaya sepenuhnya kepada dongengan itu, Bapak Lunggah. Dan terus terang, saya masih belum bisa mengambil manfaatnya. Sudahlah, Nger. Percayalah. Kalau memang ada jodohnya, Angger pasti menemukan jalan untuk memperoleh kekuatan itu. Soal dongengan ini, anggap saja seperti dongengan biasa, Nger. Arya Kamandanu kembali ke tempat tidurnya. Tapi dia tidak segera bisa terlelap. Pikirannya dipenuhi oleh dongengan yang baru saja disampaikan Pulunggah. Dongengan tentang Dewi Mandini atau ular naga puspa Kresna. Dia masih belum bisa yakin bahwa makhluk seperti itu ada di muka bumi ini. Akhirnya, karena merasa lelah dan mengantuk, Arya Kamandanu terlelap juga. Dan ketika jatuh tertidur, dia seperti melihat layar kehidupan dibuka di depan pelupuk matanya.
Semula dia melihat sebuah bentangan langit. Langit itu berwarna keabu-abuan. Selanjutnya dia melihat langit itu dipenuhi kabut tipis. Mendadak dia melihat 2 buah bintang bernyala-nyala. Bintang itu bergerak ke sana kemari secara beraturan. Arya Kamandanu terkejut karena bintang itu kemudian berwarna kemerah-merahan. 2 buah bintang kembar itu terus bergerak perlahan-lahan, bergulung-gulung di dalam buayan kabut. 2 bintang itu terus bergerak semakin mendekat. Akhirnya Arya Kamandanu melihat 2 bintang itu ternyata adalah sepasang mata. Ya, sepasang mata. Sepasang mata berwarna kemerah-merahan yang terus bergerak ke sana kemari. Dan pada saat berikutnya, dia melihat bayangan seekor ular berwarna hitam. Ular itu tidak begitu besar, hanya sebesar jempol kaki manusia. Panjangnya tidak lebih dari 2 depa. Tiba-tiba ular itu berhenti bergerak dan menatap kepadanya dengan tajam. Sisik ular berkilat-kilat bagaikan kepingan mata uang logam yang sudah usang. Arya Kamandanu menggigil ketakutan. Ular naga hitam itu terus menatapnya dengan tajam, semakin tajam dan semakin tajam. Tidak, tidak, pergi kau, pergi, jangan ganggu aku, jangan ganggu aku. Mengerikan sekali. Tapi rupanya aku hanya bermimpi. Mungkin aku terlalu dipenuhi oleh pikiran-pikiran mengenai ular naga puspa. Aku terlalu tercekam oleh dongengan yang baru saja dituturkan oleh Bapak Lungga. Tapi, benarkah ular seperti itu ada di muka bumi ini? Bukankah ular naga puspa Kresna hanyalah sebuah dongengan belaka? Malam itu Arya Kamandanu tidak lagi mampu menidurkan pikirannya. Benaknya dipenuhi terus-menerus oleh perwujudan dari ular naga Puspa Kresna yang baru saja dilihatnya dalam mimpi. Pandangan mata ular yang tajam berkilat-kilat itu terus-menerus menghantuinya. Tapi dia tidak segera menceritakan perihal mimpinya kepada siapapun. Dia menduga tentulah hal itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Namun ternyata tidak. Perwujudan dari sosok ular hitam itu terus-menerus bercokol di pusat pikirannya. Semakin dikibaskan, semakin dilupakan. Sosok ular hitam itu semakin nampak nyata, seolah-olah menari-nari di depan pelupuk matanya. Hai Kamandanu? Kamandanu? Apa yang sedang kau pikirkan? Tidak, Wuni. Tidak. Tidak apa? Jelas kau sedang memikirkan sesuatu. Matamu menerawang jauh ke sana. Jelas pikiranmu sedang tidak ada di tempat. Apa yang telah mengganggu pikiranmu, Kamandanu? Sudahlah, kau tak perlu merisaukan tentang ilmu kanuragan naga puspa itu. Aku yakin Bapak Lungga akan mau menolongmu. Kita tunggu saja. Kau harus bersabar, Kamandanu. Tidak, Wuni. Bukan soal itu. Lalu, soal apa lagi? Semalam aku bermimpi. Nah, pastilah kesehatanmu sedang tidak beres, Kamandanu. Tapi tidak. Kau tidak demam. Dahimu tidak panas. Kau bermimpi bertemu dengan seorang gadis cantik, ya? Iya. Kau tahu siapa nama gadis cantik yang kau temui dalam mimpimu itu? Kamandanu? Ada apa kau ini? Tidak, Wuni. Tidak apa-apa. Aku sehat. Aku katakan bahwa aku semalam bermimpi. Iya. Siapa nama gadis yang kau temui dalam mimpimu itu? Nini Lujinggan, ya? Kau ini macam-macam saja, Wuni. Aku tidak bermimpi bertemu dengan gadis. Dengar, Wuni. Semalam aku bermimpi bertemu dengan seekor ular. Seekor ular? Aku tahu, Kamandanu. Kalau seseorang bermimpi bertemu dengan seekor ular, artinya ada seorang gadis yang mengharapkan cintanya. Kau percaya tidak? Kau tidak usah khawatir. Jelas gadis itu bukan aku. Aku kan cukup tahu diri. Tapi aku khawatir kalau gadis itu bernama Nini Lujinggan. Sebab kalau memang benar demikian, keadaannya bisa menjadi runyam. Tidak, Wuni. Makna mimpiku semalam sama sekali tidak menyangkut diri seorang gadis.
Aku bertemu dengan seekor ular naga berwarna hitam. Matanya sangat tajam memandang kepadaku. Arya Kamandanu kemudian menceritakan mimpinya kepada Sakawuni. Mimpi tentang ular naga Puspa Kresna, tentang kedua belah matanya yang berwarna kemerah-merahan, bagaikan menyimpan bara api yang bernyala-nyala, dan mata itu terus-menerus menatap kepadanya. Juga tentang sisik-sisiknya yang mengerikan, yang berkilat-kilat bagaikan mata uang logam usang. Sakawuni seketika menjadi terkejut. Kalau begitu, kau harus segera menemui Bapak Lunggah. Iya, Wuni. Aku memang akan menemuinya. Tapi apakah Bapak Lunggah sekarang ini sedang berada di Sanggar Pamujan? Tunggu Kamandanu, tunggu dulu. Lebih baik tidak usah sekarang. Sejak tadi kulihat pintu ruangan Sanggar Pamujan masih terkunci dari dalam. Mungkin Bapak Lunggah masih tenang di dalam semadinya. Arya Kamandanu menuruti saja apa yang disarankan Sakawuni. Hari itu dia menjadi sangat gelisah. Dia mengharapkan malam segera tiba. Tapi rasanya hari berjalan dengan sangat lambat. Arya Kamandanu menjadi girang ketika melihat sinar matahari mulai berwarna kemerah-merahan. Dan sebentar kemudian, bola raksasa berwarna merah itu pun tenggelam ke mulut Cakrawala. Arya Kamandanu kemudian bergegas menemui Empu Lunggah di Sanggar Pamujan. Bapak Lunggah. Bapak Lunggah. Tenang. Jodohmu. Arya Kamandanu menatap Empu Lunggah dengan pandangan bertanya-tanya. Mungkin sudah nasibmu. Apa itu artinya? Mungkin sudah jodohmu. Apa artinya? Sementara wajah Empu Lunggah masih dipenuhi ketegangan. Nah, saudara pendengar, apa yang dimaksudkan Empu Lunggah dengan nasib ataupun jodoh itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.